Ini yang mestinya disurvei, didatangi oleh Ibu Mensos. Karena ini juga bantalan sosial kan, jadi jangan cari pemulung. Karena Rocky yang datang makanya gedungnya kayak begitu. Karena Rock untuk memprovokasi. Kerjanya adalah nyinyir, kerjanya mencaci maki orang. Carilah pemilik warung, wawancara dengan dia. Karena kebanyakan drama sehingga Bu Mensos lupa bahwa bagian yang paling yang disebut ekonomi subsisten itu adalah warung Tegal. Kenapa kampus menolak Anda? Kenapa kampus? Karena ditahu kalau Rocky datang pasti membawa musibah dan malapetaka. Rocky tidak mengerti apa yang namanya universitas hak. Nah, Anda bicara kebebasan, tapi Anda sebenarnya sedang mengeksplorasi kedunguan Anda sendiri. Di situ juga pemulung bisa ngutang, bahkan 5.000 perak. Warung Tegalnya merasa oke, karena Anda pemulung, silakan makan dengan uang seadanya. Sebanyak 22 pertanyaan diberikan kepada Rocky Gerung terkait pernyataannya tentang kitab suci fiksi. Rocky Gerung ini ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Udah. Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya? Jangan dipercaya omongannya. Rocky Gerung, manusia fiksi yang selalu mengatakan fiksi karena otak kau fiksi. Jangan kau samakan orang dengan cara berpikir kau, Rocky Gerung. Ya, urus aja diri kau tuh. Udah benar belum? Ya, mungkin bikin BUMN baru, badan usaha milik warteg DKI itu. Iya. Otakmu harus kau perbaiki. Itu aja maksud saya. Narasimu tidak bagus dan diksimu mencepelekan sebuah sistem yang sedang dibangun. Hati-hati. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi warga korban banjir di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Kalau bantuan kan kita sudah ada makanan itu, cuman kan kayak gini kan harusnya malah terikot, jembatan putus, tadi yang rumahnya sudah nggak bisa ditempati. Mungkin Bu Mensos akan bilang, oke, mereka yang bangkrut 20.000 itu akan saya buatkan KTP Jakarta tuh. Kan begitu solusinya. Kalau sekedar yang berbohong itu adalah Rocky Gerung, kalau sekedar yang berbohong itu adalah manusia biasa, tentu tidak akan punya banyak dampaknya. Tapi hari ini Menteri Sosial Tri Risma hari ini melepas langsung 15 tunawisma atau PMKS ke salah satu perusahaan BUMN yakni PT Waskita Karya di Bekasi, Jawa Barat pada Kamis siang. Para tunawisma ini berlatar belakang sebagai pengemis dan pemulung serta pekerja yang dirumahkan akibat dampak pandemi COVID-19. Saya akan komunikasi dengan Kementerian PU untuk membangunkan rumah susun yang sangat murah untuk mereka. Ya, dan itu sekaligus diangkat komisaris dari BUMN itu juga dari PDIP ya, karena pengguna warteg adalah wong cilik. Jadi, nah dia kayak kalau dia bayar selama ini nggak bayar, oke lah. Saya bilang nanti kita kasih misalkan waktu tenggang sampai dia bisa cari uang, kemudian cari uang dengan baik, kemudian baru dia bayar. Akan ada BUMN baru, badan usaha milik negara yang mengurus warteg dengan komisaris dari partai presiden, partai pendukung presiden. Mensos berpesan agar para mantan tunawisma tersebut bekerja dengan baik dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan. Tolong rajin, jaga amanah ini. Tidak mudah kita cari pekerjaan, tapi buktinya bisa. Saya yakin kehidupan teman-teman akan menjadi lebih baik. Jadi karena itu, ayo jaga kepercayaan itu. Ini yang mestinya disurvei, didatangi oleh Ibu Mensos. Karena ini juga bantalan sosial kan, jadi jangan cari pemulung. Oh, yang mesti menyelesaikan banjir Jakarta itu bukan Anies, tapi Jokowi. Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Karena nggak ada pengemis di Jalan Tamrin, semua orang Jakarta ngerti itu. Mereka semua tahu nggak ada pengemis di situ. Tiba-tiba menteri baru dari Surabaya datang, tiba-tiba kok ada pengemis. Maka saya berpikir mungkin dia mengikuti Ibu Risma, pengemis ini dari Surabaya, karena dia fans pada Bu Risma. Sementara itu menanggapi soal tunawisma yang dibawa olehnya dan kini menjadi polemik, mantan wali kota Surabaya ini menyebut apa yang dilakukan bukan rekayasa, melainkan atas dasar pekerjaan dan kemanusiaan.
Saya tuh nggak kenal, saya mau ke Jakarta tuh nggak tahu mau kemana. Maksudnya saya nggak hafal jalannya. Ya gimana saya mau nyeting gitu ya. Dan saya setiap hari selalu berpindah, itu sejak saya lakukan sejak saya PNS. Jadi bukan jadi menteri sosial pun saya selalu perhatikan orang-orang seperti itu. Ketemu mahasiswa, terus mahasiswa telepon, ada motor, Bapak ikut ke rumah saya. Rupanya ini rumah Burus. Ya, saya kesini dah, sampai di sini. Pak. Komunitas Warteg Nusantara atau Kowantara belum lama ini memperkirakan ada sekitar 20 usaha warteg atau warung Tegal di Jabodetabek yang terancam gulung tikar atau bangkrut pada 2021. Carilah pemilik warung, wawancara dengan dia. Karena kebanyakan drama sehingga Bu Mensos lupa bahwa bagian yang paling yang disebut ekonomi subsisten itu adalah warung Tegal. Pasalnya, pandemi COVID-19 membuat mereka kesulitan membayar sewa tempat. Terancam bangkrutnya 20 warteg tersebut ikut disorot pengamat politik Rocky Gerung yang menyeret sosok Menteri Sosial Tri Risma Harini. Bukan tanpa sebab, para pengusaha warteg itu menurut Rocky Gerung pun menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kerja Mensos Risma. Apa makna fiksi? Rupanya si pelapor itu ya gagal paham beda antara fiksi dan fiktif. Padahal fiksi udah berkali-kali saya terangkan, bahkan secara fiksi. Manusia ini berarti hidup dalam sesuatu yang fiksi ya. Karena semua dianggap fiksi, berarti omongan dia, bacotannya dia selama ini di stasiun TV itu adalah fiksi. Jadi harusnya nggak usah percaya mulut-mulut kayak gini. Ini yang mestinya disurvei, didatangi oleh Ibu Mensos. Karena ini juga bantalan sosial kan. Jadi jangan cari pemulung, carilah pemilik warung, wawancara dengan dia. Karena kebanyakan drama sehingga Bu Mensos lupa bahwa bagian yang paling yang disebut ekonomi subsisten itu adalah warung Tegal. Terlebih lagi angkanya terlampau besar, sehingga dia menilai masalah ini sangat serius. Saya kira itu serius. 20.000 itu artinya kalau satu warung Tegal pelanggannya 30 hingga 40 orang per hari. Itu artinya 6 juta atau 600.000 pelanggan per hari yang tidak mampu membeli, ujarnya dalam video yang berjudul 20.000 warteg bangkrut. Ayo Bu Risma bikin BUMN warung Tegal. Saya memang diperintahkan sama Bapak Presiden untuk ke tempat-tempat yang beliau tidak bisa kunjungi langsung. Jadi saya memang muter habis ini ke Manado dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita nangkap apa masalahnya. Nah, sehingga kita bisa bantu di shelter Rusunawa. Bukan Rusunami, bukan milik, tapi rusun sewa. Dan itu yang membuat warteg tidak punya pendapatan untuk menutupi kebangkrutan, sambung Rocky Gerung. Rocky Gerung lalu berpendapat bahwa warteg sejatinya merupakan gambaran ekonomi rakyat kecil di Indonesia. Dia menyangkut pautkan dengan keberadaan pemulung atau gelandangan yang belakangan disorot oleh Mensos Risma. Kan itu yang nggak diketahui oleh Mensos. Jadi sekali lagi ini drama-drama Bu Risma ini justru dibatalkan oleh fakta 20.000 warung Tegal bangkrut. Ini yang mestinya disurvei Ibu Mensos Risma. Kan ini bantalan sosial. Jangan mencari pemulung, carilah pemilik warung, wawancara dengan dia, kata Rocky Gerung. Rocky Gerung tidak luput memberikan kritikan tajam sampai menyebut Mensos Risma kebanyakan drama sehingga warteg terabaikan. sangat jelas di situ bahwa fiksi itu adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi. Laki-laki kok nyinyir ya, harusnya itu perempuan. Kalau nyinyir itu wajar karena nyinyir perempuan. Kalau laki-laki bawel, nyinyir, kepo, usil, itu perlu ditanya dia normal apa enggak. Anda ingin memaksakan orang masuk ke dalam pikiran Anda dan orang ingin menjadi Anda. Itu yang tidak bebas. Anda tidak dapat menghargai pendapat orang. Itulah Anda tidak mengenal universitas kebenaran. Karena kebanyakan drama, Bu Mensos lupa bahwa bagian yang disebut ekonomi subsisten adalah warung Tegal. Di situ pemulung bisa ngutang, bahkan 5.000 perak. Warung Tegal oke, itu yang gak diketahui Mensos Risma, sambung Rocky Gerung. Rocky Gerung berdalih,
Segala macam pencitraan Mensos Risma seketika hancur dengan penderitaan 20.000 warteg terancam bangkrut. Sekali lagi, drama Bu Mensos Risma dibatalkan oleh fakta 20.000 warteg bangkrut, tandas Rocky Gerung. Sebelumnya diberitakan, Ketua Kowantara Mukroni menjelaskan gagal bayar itu tidak lepas dari terus menurunnya pendapatan usaha sejak awal pandemi COVID-19 melanda Indonesia, yaitu Maret 2020. Lantaran pandemi ini turut membatasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kelompok pekerja sebagai pelanggan setia warteg yang hilang begitu saja. Saya tuh ngajar di UI di jurusan filsafat. Saya nggak pernah melamar. Jurusan filsafat UI butuh tenaga pengajar. Saya Dewi Tanjung tidak akan pernah takut berhadapan dengan manusia yang bernama Rocky Gerung. Ketika Anda kehilangan kebenaran, maka di depan mata Anda ini semua orang salah. Tidak ada kebenaran selain kebenaran absolut Anda. Anda menjadi Firaun sendiri, bahwa kebenaran menjadi milik Anda. Faktor lain yang membuat omset warteg menurun adalah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sehingga tingkat daya beli masyarakat termasuk pelanggan juga mengalami penurunan yang signifikan. Dari COVID-19 ini, daya beli masyarakat juga sangat menurun, termasuk pelanggan kami juga yang kebanyakan pekerja. Karena PHK jadi hilang konsumen, urainya. Tambahan lagi, beberapa waktu terakhir, sejumlah komoditas pangan utama mengalami kenaikan harga secara drastis, sehingga membuat beban yang dipikul pelaku usaha warteg menjadi kian bertambah berat. Ini Kapan perlu kau ketemu aku, Rocky Gerung? Jangan sampai ku remes mulut kau itu ya. Wah, filsafat ekonomi, teori keadilan, filsafat hukum, filsafat politik, macam-macam, lingkungan, teknologi. Tapi kau manusia sok pintar, sombong, ujub. Makanya jangan suka berhayal, jangan suka berfiksi-fiksi kau. Jadi otak kau semua kau anggap ini begini, ini begini, ini begini. Oleh karena itu, Mukroni meminta pemerintah pusat maupun daerah di wilayah Jabodetabek mau membantu dengan memberikan stimulus berupa keringanan biaya sewa tempat, sehingga kelangsungan bisnis warteg bisa tetap bertahan. Di sisi lain, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjawab kritikan Rocky Gerung dengan kerja yang elegan. Mensos Tri Risma hari ini pada Kamis 21 Januari 2021 melepas 15 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS untuk bekerja di PT Waskita Karya Tbk. Sebelum melepaskan mereka, Risma memberikan beberapa wejangan kepada para PPKS yang mayoritas merupakan mantan pemulung. Tolong jaga kepercayaan ini. Itu saja. Kalau itu bisa dipegang, saya yakin suatu saat kalau teman-teman rajin, jujur, pasti diberikan kesempatan lebih baik, kata Risma saat berbicara kepada 15 PMKS itu di Bekasi, Jawa Barat pada Kamis. Tolong rajin, jaga amanah ini. Tidak mudah kita cari pekerjaan, tapi buktinya bisa. Saya yakin kehidupan teman-teman akan menjadi lebih baik. Jadi karena itu, ayo jaga kepercayaan itu. Jangan sia-siakan kepercayaannya. Kalau sekarang kita bisa jaga kepercayaan itu, maka pasti Tuhan akan memberikan kesempatan yang lebih baik lagi. Menurut Risma, peristiwa itu merupakan titik balik bagi 15 PPKS tersebut untuk mendapatkan kehidupan lebih baik. Karena itu, Risma mengimbau mereka untuk serius menekuni pekerjaannya. Selama mereka bekerja, Risma memastikan para PPKS tidak akan mendapatkan perlakuan khususnya dalam lingkaran pekerjaannya. Mereka harus disiplin dan profesional. Sebanyak 15 PPKS itu mendapat kesempatan bekerja di PT Waskita Karya sebagai buruh kasar. Mereka akan ditempatkan di beberapa proyek pembangunan yang sedang dikerjakan PT Waskita Karya. Mereka sebelumnya dibina di Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pengudi Luhur Bekasi. Di balai itu, mereka dibina selama 2 minggu dan mendapatkan pelatihan kerja. Pelatihan kerja itu diharapkan menjadi modal mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih layak di kemudian hari, dengan gaji setara dengan UMP. Direktur Operasi 2 PT Waskita Karya Tbk Babang Rianto mengatakan bahwa 15 orang PPKS yang dipekerjakan di PT Waskita Karya akan mendapatkan gaji layak. Mereka dibayar setara upah minimum provinsi atau UMP sesuai dengan wilayah penempatan kerja setiap PPKS itu.
Rank gajinya minimal UMP di mana lokasi ditempatkan. Kan kami ada yang Bekasi Jakarta, kata Bambang pada Kamis. Sebanyak 15 PPKS yang dititipkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini itu akan ditempatkan di 3 proyek pembangunan yang sedang dikerjakan Waskita Karya, yaitu proyek pembangunan Tol Becakayu, Tol Cibitung Cilincing, dan Tol Cimanggis Cibitung. Bambang memastikan 15 PPKS itu akan segera aktif bekerja. Apa karena kau nggak dapat jabatan? Apa kau nggak dipanggil jadi menteri atau wamen? Hah? Makanya kau kesel. Kau mau cari-cari perhatian Jokowi kan? Makanya kau serang-serang Jokowi terus, ya kan? Lalu Rocky Gerung ini katanya harusnya pengamat politik. Aduh, pengamat politik. Aduh, politik bagian mana yang diamati sama manusia fiksi ini?